syukur pada Tuhan pada malam ini bisa bertemu dengan teman-teman atau keluarga yang pada malam ini. Pada malam ini saya akan menyampaikan renungan sedikit buat kita sebelum kita tidur. Biarlah renungan ini bisa menguatkan kita, menumbuhkan kita iman kepercayaan pada Kristus Yesus. Sebelum kita mau mendengarkan renungan pada malam ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pada malam ini kami akan mendengarkan sebagian renungan-Mu. Biarlah renungan-Mu malam ini menguatkan kami, meneguhkan kami, sertai kami Tuhan, pakai kami, beri hikmat marifat biar kami mengerti setiap hal apa yang hamba-Mu sampaikan pada malam ini Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat buat jemaat yang ada dimanapun berada atau yang mendengarkan renungan malam ini. Biarlah mereka diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan malam ini. Kami menyerahkan kebenaran firman ini malam ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Saya akan memberikan sebuah renungan pada malam ini. Saya akan mengambil satu tokoh Alkitab yang sangat-sangat terkenal, sangat-sangat yang kalau dibilang terkenal sekali, dan kita sudah tahu tokoh Alkitabnya siapa. Pasti Bapak Ibu sudah tahu siapa sih tokoh Alkitab yang terkenal di Perjanjian Baru, di selain Perjanjian Baru. Saya mau menceritakan latar belakang tokoh Alkitab itu. Siapa ya tokoh Alkitab yang saya bilang? Tokoh Alkitab yang saya akan angkat pada malam ini adalah Rasul Paulus. Bagaimana seorang Rasul Paulus, dia sangat membenci orang Kristen. Dia mau membunuh seorang, kalau dibilang sekarang pendeta atau menyampaikan firman Tuhan atau penginjil-penginjil. Dia sangat tidak suka dengan orang Kristen. Dia tidak suka dengan namanya Nasrani. Apa sih yang kita bisa pelajari pada malam ini di seorang tokoh Alkitab ini? Kita mau membuka Alkitab kita terlebih dahulu di Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Kita akan membuka Alkitab kita. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, bilang haleluya. Haleluya. Saya akan membacakan buat saudara pada malam ini. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Judulnya, aku mengucap syukur pada dan doa. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat ke-7, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bagaimana saya akan menceritakan latar belakang di kitab Filipi ini. Bagaimana Filipi 1 ayat 3 ini, dia ayat 3 sampai 11 ini dia menceritakan bagaimana dia mendoakan rekan kerjanya, rekan satu timnya, rekan satu pelayanannya. Dia di ayat 3,
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan ayat keempat, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Semua itu semua rekan kerjanya, tidak ada satupun terlupakan. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Bagaimana Paulus berdoa buat teman-temannya, bagaimana Paulus berdoa buat rekan pelayanannya. Saya akan memberikan satu tema buat renungan pada malam ini, adalah saling mendoakan. Kita saling mendoakan satu sama lain. Bagaimana juga Paulus dia saling mendoakan buat teman-temannya. Bagaimana kita juga saling mendoakan buat teman-teman kita. Ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Dia sudahlah sepatutnya aku berpikir. Bagaimana kita sepatutnya juga berpikir buat rekan kerja kita. Kita mau berdoa buat mereka, meneguhkan mereka yang sudah menolong. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Bagaimana rekan kerjanya bersatu untuk menolong Paulus, untuk membantu Paulus. Dia tidak lupa untuk rekan kerjanya, dia tidak lupa untuk berdoa. Tetapi banyak kan teman-teman atau rekan kerja kita, atau kita tidak mendoakan teman-teman kita atau mendoakan satu pelayan kita. Kadang-kadang kita menjelek-jelekan satu pelayanan kita. Bagaimana kita menjelek-jelekan satu tim kita? Bagaimana Bapak Ibu atau saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam ini, kita mau saling mendoakan satu sama lain. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhir apa? Akhir Yesus Kristus akan datang pada hari waktunya yang akan datang. Biarlah kita menjadi garam terang dimanapun kita berada. Paulus dia mau mendoakan, mau itu rekan kerja dia bagus atau jelek, dia tetap mendoakan temannya, untuk meneguhkan temannya. Kita bagaimana juga meneguhkan, kita berdoa buat mereka. Sebab Allah ada saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus meneguhkan kamu sekalian. Bahwa saksi Kristus, bagaimana Paulus berani memberitakan firman. Karena mereka saling mendoakan, karena mereka saling bersatu, saling membantu satu sama lain. Bukan hanya rekan kerja, tapi keluarga kita. Kita mau mendoakan buat anak-anak kita, buat orang tua kita, buat kakek kita, buat semuanya yang ada. Kita bisa sebutkan rekan kerja kita dan pelayanan kita. Mari Bapak Ibu atau saudara-saudara. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, supaya kita benar di hadapan Tuhan. Pengetahuan yang benar, bukan pengetahuan yang salah. Supaya mereka tidak berpikir bahwa kita, walaupun mereka berpikir bahwa kita tidak meneguhkan, tapi kita tetap berdoa buat mereka. Supaya pengetahuan teman-teman kita makin melimpah, kasih-Mu makin melimpah, kasih kita makin dahsyat, makin luar biasa. Pengetahuan kita benar, tidak salah dalam segala macam pengertian. Pengertian apa? Segala pengertian dalam hidup kita. Banyak kita mengertikan salah-salah, tapi kita mau berdoa buat mereka. Supaya ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Yesus. Bagaimana kita supaya tidak cacat, tetap kudus dalam kehidupan Tuhan, dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, biar pemikiran kita jernih, hati kita jernih, tidak ada pemikiran-pemikiran yang jelek. Kita mau saling mendoakan, Bapak Ibu. Kita mau bertumbuh, berbuah, berakar dalam Kristus Yesus. Bagaimana Paulus juga bertumbuh
dalam kasih Kristus Yesus. Bagaimana engkau sekarang? Kita mau merasakan, kita mau berdoa satu sama lain, tidak bercacat menjelang hari Kristus Yesus. Walaupun kita berbeda agama, kita mau mendoakan teman-teman kita. Kita mau mendoakan mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Untuk memuji Allah. Kita mau memuliakan dan memuji Allah. Kita mau saling mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saling mendoakan. Namanya doa itu sulit. Tulisannya cuma 3 huruf, tapi melakukannya Bapak Ibu sangat sulit sekali. Saya tidak tahu bagaimana Anda memberikan waktu untuk Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Anda berdoa. Tetapi saya mau pesan pada malam ini, pada Anda dan saya, kita mau saling mendoakan satu sama lain. Amin. Sebagai anak Tuhan, kita mau saling mendoakan satu sama lain. Haleluya. Sekian dari renungan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam ini, Tuhan bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, bisa membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah kami diteguhkan, dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan malam ini Tuhan. Berkati buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang dimanapun berada Tuhan. Rekan kerja kami Tuhan, kami mau berdoa buat mereka Tuhan, biar mereka menjadi teguh, menjadi kuat dalam pelayanan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, supaya mereka tidak kendor, supaya mereka berpikir hal-hal yang dahsyat, yang positif Bapak. Walaupun teman kami tidak saling mendoakan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami mendoakan umat mereka Tuhan, biar teman kami atau rekan kerja kami dalam keluarga mereka Tuhan, Engkau satukan Tuhan. Saat-saat ini keluarga mereka jauh Tuhan, atau berpisah Tuhan, kami pada malam ini mau berdoa buat mereka Tuhan, biar keluarga mereka bersatu lagi Tuhan, dikuatkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa buat rekan kerja kami dan pelayanan kami Tuhan, biar mereka tetap setia dan melayani-Mu Tuhan, dalam teguh dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan, mengutamakan Yesus. Biar iman mereka tidak kendor Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pada malam ini Tuhan, berkati buat keluarga kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam sekolah kami Tuhan, rekan pendidikan kami Tuhan, teman sekolah kami Tuhan, kami berdoa buat mereka. Biar mereka luar biasa juga Tuhan, Kau berkati ke depan mereka Bapak, dan keluarga mereka Bapak, guru-guru kami Tuhan, dosen-dosen kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kiranya Engkau yang meneguhkan mereka Tuhan, menguatkan mereka Bapak. Pada malam ini Tuhan, kami mengucap syukur sekali Tuhan atas lawatan-Mu, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal Kau kerjakan buat kami, banyak mujizat-mujizat yang Kau kerjakan buat kami. Biarlah apapun yang Kau kerjakan buat kami, itu yang terbaik buat kami Tuhan. Untuk masa depan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang turut campur dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami malam ini Tuhan. Kami mau istirahat, kiranya Engkau lindungi kami, sertai malam ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi malam ini Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami Tuhan dalam istirahat kami, dalam tidur nyenyak kami Tuhan. Kami serahkan dalam keluarga kami saat ini, malam ini mereka istirahat, teman-teman kami Tuhan, dan mereka istirahat dengan aman, sehat Tuhan. Jagai, berkati, lindungi rumah kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan buat malam ini Tuhan. Biarlah besok kami bangun pagi-pagi Tuhan, mengucap syukur pada-Mu Tuhan, mengucap syukur pada Allah kami Tuhan, mengucap syukur bahwa besar kasih-Mu dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus,
Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus, buat malam ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.